Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ganggar Pratama Ditya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tikum mata kuliah algoritma dan pemrograman. Untuk praktikum yang pertama ini kita diberikan tugas untuk membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dengan diberikan sebuah kasus sebagai berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu ada golongan A, golongan B, dan golongan C, masing-masing berbeda nominal gajinya. Untuk golongan A, nominal gajinya adalah 5 juta. Golongan B, nominalnya adalah 6,5 juta. Golongan C, nominal gajinya adalah 9.500.000 rupiah. Kemudian jika karyawan tersebut lembur, maka mereka akan dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan tersebut lembur lebih dari sama dengan 5 jam, artinya jika karyawan tersebut lembur 5 jam atau lebih, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Di sini dijelaskan juga inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Outputnya adalah jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Baik, kita langsung saja coba untuk membuat flowchart dan pseudocode-nya. Baik, di sini saya menggunakan aplikasi VS Code dengan ekstensi ini, Draw.io integration, yang bisa kita install di bagian extension dari aplikasi VS Code-nya. Karena saya sudah menginstalnya, jadi kita langsung saja buat flowchart kita. Di sini kita menggunakan tab flowchart ini, atau bisa menggunakan general. Tentunya kita memperhatikan penggunaan ini ya, jenis jenis simbolnya. Jadi untuk pemilihan simbolnya kita mengikuti aturan flowchart. Baik, kita langsung saja. Pertama-tama kita gunakan terminator ini. Start ini menandakan bahwa ini adalah dimulainya proses algoritma kita. Kemudian kita deklarasikan untuk variabel-variabelnya. Kita gunakan simbol preparation, hubungan.
untuk variabel-variabelnya di sini kita memiliki ada golongan A yang tipenya integer. Maksudnya semua golongan ini, golongan karyawan tersebut dengan nominal gajinya, yang berarti kita menggunakan variabel bertipe integer. Kemudian kategori lemburnya, lembur karyawan tersebut yang juga menggunakan tipe integer. Kita ketikkan saja. Setelah kita buat deklarasi variabelnya menggunakan simbol preparation, ini simbol preparation, selanjutnya kita inputkan nilai dari masing-masing variabel tersebut. Kita menggunakan simbol data ini sebagai inputan untuk variabel-variabel yang sudah kita preparation tadi. Nilainya adalah untuk golongan A adalah 5 juta, golongan B adalah 6.500.000, golongan C adalah 9.500.000. Selanjutnya data untuk lemburnya, lembur karyawan tersebut. Lembur 1 30%, lembur 2 32%, lembur 3 34%, lembur 4 36%, lembur 5 38%. Baik, ini adalah data inputan untuk variabel yang sebelumnya sudah kita preparation ini. Tahapan selanjutnya adalah kita membuat atau membangun logikanya, bagaimana kita mengolah data ini untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan, yaitu jumlah penghasilan yang diambil dari perhitungan gaji golongan dan gaji lembur. Baik, setelah kita membuat percabangan seperti ini, kita menentukan golongan-golongannya, kemudian
kita menentukan lembur dari karyawan tersebut. Artinya kalau seperti ini logikanya adalah jika karyawan tersebut lembur 1 jam, maka kita buat prosesnya di bawahnya. Kemudian jika tidak, kita membuat pertanyaan lagi, maka karyawan tersebut lembur 2 jam. Jika iya, kita buat lagi di bawahnya untuk prosesnya. Jika sampai di sini ya, jika karyawan tersebut lembur 2 jam, jika iya maka dilanjutkan prosesnya. Jika tidak, dipertanyakan lagi apakah karyawan tersebut lembur 3 jam. Jika iya, kita buat prosesnya. Jika tidak, dipertanyakan lagi. Apakah karyawan tersebut lembur 4 jam. Jika iya, kita proses. Jika tidak, dipertanyakan lagi. Dan yang terakhir adalah apakah karyawan tersebut lembur lebih dari sama dengan 5 jam, yang artinya maka karyawan tersebut lembur selama 5 jam atau lebih. Nah, jika ya, kita lanjutkan prosesnya. Kurang lebihnya seperti ini. Untuk proses ini, perhitungan pengkategorisasian lembur ini kita ulangi di golongan C dan golongan B dan golongan C. Jadi untuk karyawan golongan B dan golongan C ini kita buat kategorisasi lemburnya gitu. Jadi kita ulangi lagi proses seperti ini pada golongan B dan golongan C. Lebih seperti ini untuk logika dan kategorisasi lemburnya, lembur karyawan sesuai dengan soal yang diberikan. Selanjutnya adalah bagaimana memproses perhitungan lemburnya ini. Hingga dia menghasilkan keluaran yang berupa perhitungan jumlah penghasilan karyawan tersebut. Baik, untuk perhitungannya kita buat dulu perhitungan lemburnya. Berarti seperti ini. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya logikanya. Kita hitung dulu lemburnya. Jadi perhitungannya adalah lembur yang ini dia lemburnya sama dengan 1 jam, maka dia termasuk yang lembur 1.
Jadi nilainya adalah 30% dari golongan A. Jadi ini kan masih termasuk turunan dari golongan A ya. Jadi dia itu adalah golongan A, karyawan golongan A yang lemburnya selama 1 jam. Jadi perhitungannya, hitung lemburnya, lembur 1 dikali golongan A. Jadi untuk perhitungan selanjutnya adalah lembur yang kedua, yaitu lembur 2 jam kali dengan golongan A seperti tadi. Dan proses ini diterapkan untuk yang lembur 3 jam, maka dia akan menggunakan kategori lembur 3. Yang lembur 4 jam, maka dia akan menggunakan lembur 4, dan lembur 5 untuk yang karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam. Jadi kita ulangi lagi proses seperti ini di bagian-bagian yang lainnya. Jadi seperti ini adalah proses menghitung lemburnya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk perhitungan jumlah penghasilannya. Jadi kita tambahkan lagi di bawah sini sebuah proses, tuliskan jumlah penghasilannya. Kalau di sana adalah gaji dari golongan ditambah dengan gaji lembur. Jadi artinya jumlah penghasilan karyawan tersebut adalah gaji dari golongan, yaitu golongan A tambah dengan perhitungan lembur yang sudah kita lakukan tadi. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi golongan A yang nominalnya adalah 5 juta ditambah dengan perhitungan lembur yang sudah kita lakukan di hitung lembur ini. Jadi begitu. Setelah selesai, tahap terakhir adalah melakukan mencetak hasil dari perhitungan jumlah penghasilan karyawan tersebut. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Setelah kita menghitung lemburnya, terus ditambah dengan gaji pokoknya, gaji dari masing-masing golongan, dia akan menghasilkan jumlah penghasilan dari karyawan tersebut. Kemudian proses selanjutnya adalah kita melakukan
print atau pencetakan hasil dari perhitungan ini gitu. Nah, proses ini kita ulangi lagi untuk semua golongan, yaitu di golongan B dan golongan C. Itu semua kita lakukan perhitungan ini semua gitu. Baik, kita sudah mengulangi proses perhitungan lembur dan perhitungan jumlah penghasilan karyawan untuk di golongan B dan golongan C. Prosesnya sama seperti yang kita lakukan pada golongan A. Kemudian masing-masing ini setelah melakukan perhitungan, dia akan melakukan perintah atau percetakan atau mencetak jumlah penghasilan, jadi perhitungan jumlah penghasilan karyawan tersebut. Setelah semuanya sudah selesai, maka selesai sudah proses diagram alur kita. Jadi kurang lebihnya seperti ini tampak dari diagram alur kita. Ada 3 golongan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Kemudian masing-masing golongan tersebut dihitung lemburnya dan dicetak hasil perhitungannya. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, tahap selanjutnya adalah kita diminta untuk membuat pseudocode dari flowchart kita yang sudah kita buat tadi. Di sini saya sudah membuat pseudocode-nya. Saya akan coba untuk menjelaskan langkah-langkah dari pseudocode ini. Jadi di pseudocode ini kita mencoba untuk menarasikan flowchart kita dengan bahasa kita sehari-hari, sebelum nantinya akan diterjemahkan ke bahasa pemrograman sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita pakai. Misalnya seperti Java, C++, Python, dan lain sebagainya. Jadi nah, pertama adalah mulai seperti pada flowchart kita adalah start ya. Sini kita mulai, kemudian kita definisikan kelas kita, yaitu kita akan membuat kelas hitung penghasilan karyawan. Selanjutnya kita deklarasikan variabel-variabel yang ada seperti ini biar tidak membingungkan ya. Jadi variabel yang ada adalah ini adalah proses deklarasi variabel. Untuk di pseudocode-nya adalah kita tuliskan seperti ini, deklarasi, kemudian kita tuliskan tipe data dari variabel-variabel tersebut. Untuk yang pertama adalah golongan A, golongan B, dan golongan C, kesemuanya adalah integer. Kemudian untuk lembur 1, lembur 2 hingga lembur 5 juga kesemuanya adalah integer. Selanjutnya adalah proses inisiasi. Jadi
penginputan data untuk masing-masing variabel tersebut. Jadi ini adalah pseudocode untuk proses input data ini. Pseudocode-nya adalah seperti ini. Di golongan A diinputkan data sebesar 5 juta. Kemudian golongan B 6,5 juta, golongan C 9,5 juta. Selanjutnya adalah untuk data lembur 1 adalah 30%, data lembur 2 adalah 32%, itu seterusnya hingga data lembur 5 adalah 38%. Selanjutnya kita memasuki proses atau tahap logika, yaitu logika if atau percabangan. Jadi di sini kita masuk kondisi atau kalau di flowchartnya adalah decision atau percabangan. Jadi di sini ada sebuah percabangan. Jika golongan A, maka diteruskan proses selanjutnya. Jika tidak, maka dipertanyakan lagi apakah golongan B. Jika iya, diteruskan proses selanjutnya. Jika tidak, maka dipertanyakan lagi apakah golongan C. Jika iya, diteruskan ke proses selanjutnya. Begitu juga di pseudocode-nya. Di sini dituliskan, dipertanyakan apakah golongan A. Jika ya, maka akan masuk ke kondisi selanjutnya, yaitu dipertanyakan lagi apakah termasuk lembur sama dengan 1 jam. Ya, apakah lembur sama dengan 1 jam? Jika ya, maka masuk ke proses ini, proses penghitungan lembur dan proses penghitungan jumlah penghasilan atau total penghasilan. Begitu juga pseudocode-nya dipertanyakan. Yang awalnya tadi dipertanyakan apakah golongan A, ya. Jika iya, maka dipertanyakan lagi apakah lembur sama dengan 1 jam. Jika iya, maka akan memasuki proses penghitungan. Setelah proses penghitungan, langkah selanjutnya adalah pencetakan hasil penghitungan kita tadi. Selanjutnya kita menggunakan else if, yang artinya jika tidak lembur 1 jam, maka dipertanyakan lagi apakah termasuk lembur yang 2 jam. Jika ya, maka memasuki proses penghitungan dan percetakan seperti tadi. Terus memasuki percabangan lagi else if. Jika tidak, maka dipertanyakan lagi apakah termasuk lembur 3 jam. Jika ya, maka memasuki proses penghitungan lagi. Seperti itu terus hingga yang terakhir adalah as if lembur kurang dari sama dengan 5 jam, maka memasuki penghitungan lagi seperti tadi. Nah, proses tersebut diulangi terus untuk golongan B dan golongan C. Jadi masing-masing golongan itu tadi di cross check lagi untuk lemburnya. Apabila
lembur 1 jam akan memasuki perhitungan yang 1 jam. Begitu seterusnya hingga golongan C. Ya, setelah semuanya selesai maka kita tuliskan selesai untuk pseudolognya. Ya, itu tadi kurang lebihnya untuk pembuatan flowchart dan pseudocode praktikum kita kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.